tombol notifikasinya dan like. Assalamualaikum, hai anak-anak hebat di rumah. Sudah siap belajar bersama Bu Desti? Sepertinya kalian sudah siap ya. Hari ini kita masuk ke subtema terakhir di tema 3 ya. Tentang apa ya? Keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Cara membuat garam. Kalian pasti tahu kan bentuk dan rasa dari garam? Garam memiliki rasa asin dan bentuk serbuk seperti kristal. Kira-kira proses perubahan wujud apa ya yang dialami oleh garam? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar, bukan? Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Berikutnya, pembuatan gulali. Kalian semua pasti tahu apa itu gulali. Itu loh yang suka dijual abang-abang pedagang di depan sekolah. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula dan bisa dibentuk sesuai keinginan kita. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali adalah perubahan dari zat cair ke padat yang disebut membeku. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Serem ya? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Berikut ada sebuah video pendek tentang pemanasan global. Disimak ya.
Untuk materi selanjutnya kita lanjut ke video kedua ya.